udah mulai berbunga. Sabi cantik. Halo, assalamualaikum. Apa kabar, bunda-bunda dan sahabatku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rizkinya ya. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel aku, Sri Kasimin. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share kembali tentang rutinitas keseharian aku ya bunda. Nah ini pagi ini aku mau ngajak teman-teman untuk mengikuti aktivitasku hari ini ya. Ini pekerjaanku dibantu Pak Suami ya teman-teman. Ini Pak Suami lagi bersih-bersih halaman, bukan bersih-bersih, nyiramin bunga ya bunda-bunda. Ini pagi-pagi tadi udah mulai siram-siramin tanaman, udah ngurus-ngurus tanaman. Ini ada durian busangking ya, ada durian busangking, ada jambu madu tapi belum kami pindah-pindah. Terus ada juga ini jeruk kasturi ya bunda. Ini aku nggak tahu juga kok sekarang makin lama jeruknya itu buahnya kok makin kecil gitu, apa kurang pupuk nggak tahu juga ya, atau potnya minta diganti minta diganti tanahnya, nggak tahu juga, tiba-tiba kok kecil gitu. Kemarin itu yang lalu besar-besar juga lah lumayan gitu, ini kok tambah mengecil gitu. Tapi udah coba aku pupuk juga tadi gitu ya. Jadi buah jeruk itu tadi, jeruk kasturi, selain untuk aku pakai misalnya nyuci ikan atau ayam kayak gitu, atau buat lemon tea kayak gitu, aku buat juga gitu bun, walaupun kecil-kecil karena kan buahnya banyak gitu bun kadang kan. Jadi kadang-kadang nggak aku ambil juga, jadi walaupun nggak diambil kan bisa untuk kayak hiasan gitu bun, jadinya cantik gitu ya. Nah itu ya Pak Suami selain nyiram bunga itu jalanannya pun disiram sama beliau, disiramin sama dia ya kan. Nah itu udah hampir siap sih kerjaannya. Tadi ini dia udah sarapan, udah Pak Suaminya udah sarapan tadi sama kami lah bertiga, tadi sama si Dara. Ini posisinya pas hari Minggu sebenarnya aku take videonya bunda, tapi baru sekarang bisa aku up ya, baru bisa aku upload dan baru aku dubbing juga gitu. Karena ya itu ini pun tertinggal gitu di apa ya, di galeri gitu. Pas aku scroll oh masih ada video gitu, aku bingung juga aku mau upload video apa ya, besok belum ada video, ternyata masih ada videoku satu lagi di sini. Ya udah gitu kan. Sekarang beda dengan waktu yang lalu gitu bun. Kalau yang dulu tuh aku kalau buat video tuh banyak gitu kan, sampai banyak gitu, udah itu aku upload, aku simpan di draft gitu kan, nanti baru tinggal share gitu aja kan. Tapi sekarang itulah sampai kepayahan gitu, kadang-kadang hari ini mau diupload baru dibuat gitu, padahal itu nggak efisiensi sebenarnya, nggak bagus juga gitu ya kan. Jadi kita keburu-buru kayak gitu ya bun. Tapi ya inilah aku mau coba lagi, kembali semangat lagi gitu, karena kalau kemarin itu memang aku sempet nggak semangat juga bun buat video, nggak mood gitu ya. Udah sampai ke apa ya, ke episode yang bosan itu kemarin itu bunda gitu. Nah ini lanjut ke videonya. Sekarang Pak Suami tadi lagi di teras sama si Dara, sekarang aku ke belakang ke dapur nerusin kerjaan aku masak ya, karena abis ini nanti siang kami mau beli beras ke Binjaya, ke kilangnya kayak gitu. Biasa Pak Suami kalau beli beras memang dari dulu di tempatnya langsung di kilang gitu, memang berasnya bagus sih, wangi gitu, harum gitu. Kalau lagi masak tuh kemana-mana sampai ke atas juga terasa baunya gitu, bau wanginya, bau harumnya gitu. Nah itu tadi aku udah goreng mie ya, mie bulat itu. Kenapa ya, anak-anak dan Pak Suami juga suka kali gitu, bukan sekedar hanya untuk makan gitu, kadang duduk nyemil gitu makan kerupuk. Jadi di keluargaku itu memang kenang namanya kerupuk itu nggak pernah
absen ya bun. Kalau nggak sempat goreng ya beli yang udah siap gitu. Pokoknya ada aja kalau namanya kerupuk itu, nggak tahu pencinta kerupuk ya boleh dibilang kayak gitu. Nah ini aku lanjut goreng tempe tapi nggak terlalu kering. Aku mau buat oseng-oseng tempe kayak gitu bun. Aku kayaknya kepengen gitu ya. Terus ini udah aku iris-iris sih bawang merah, bawang putih dan bawang bombay. Sekarang bawang merah dan bawang putihnya aku tumis dulu, bawang bombay juga sampai layu aja sih, nggak perlu lama-lama. Ini udah aku oseng-oseng. Kemudian aku ini masak ini aku ingat ini bun, waktu ingat di kampung gitu kan. Kalau di kampung itu, di kampungku dulu itu suka orang buat kayak gini. Aku suka gitu kalau ada tetangga aku buat gini, aku rasanya kayak kepingin gitu. Kadang-kadang aku dikasih gitu kan, karena aku suka dikasih gitu. Jadinya ini aku ingat kampung halaman gitu. Kalau dulu aku juga suruh bilang sama ibuku suruh masak ini gitu. Jadi ini aku masak ini untuk mengingat masa-masa lalu juga ya, jadi rindu almarhum ibu juga gitu. Nah itu udah aku oseng, udah aku masukin tomatnya juga. Sekarang aku tambah kecap, udah aku tambah apa tadi ya, gula garam, kaldu jamur juga. Dan sekarang aku masukkan tempenya, udah aku oseng-oseng gitu aja bun gitu. Ini si Dara suka kali nih bun, tempe ini malah dijambel-jambelin gitu, nggak pakai nasi juga suka gitu. Itu anak doyan kali pedes gitu. Ini tapi nggak begitu pedes gitu ya, biasa-biasa aja karena cabenya juga pakai cabai iris-iris gitu aja kan. Kemudian cabai hijaunya itu kayaknya masih apa ya, masih agak-agak muda gitu, jadi kurang pedes. Memang aku tambah ini juga, tambahin pakai apa ya, cabai rawit. Nah inilah dia tampilannya jadi kilat ya bun. Nah sekarang aku lanjut mau buat sayurnya. Ini aku mau buat gulai melinjo sama kacang panjang terus tahu juga gitu. Jadi campur-campur ya gitu bun. Itu tadi udah aku gongso bumbunya. Terus sekarang aku udah kering kan, udah kering airnya. Sekarang baru aku tumis dengan minyak. Jadi bun aku kalau numis itu entah kenapa lebih suka lagi aku kalau kok numis, kalau menggulai gitu ya, pokoknya air santan apa gitu ya, aku suka kali bumbunya itu ditumis dulu gitu, menurut aku lebih harum gitu. Dulu waktu aku pernah tinggal di Sumatera Barat sih enggak ya, kalau orang mereka itu kalau buat gulai ya dicemplungin aja gitu, pakai santannya gitu. Tapi aku kayaknya kurang seret gitu ya, mungkin udah bawaan dari sana bawaan dari oroknya gitu ya bun, karena ibu aku dulu kayak gitu, jadinya nurun-nurun gitu. Nenek aku juga kayak gitu ya, jadinya kebiasaan itu tetap aku buat gitu. Jadi kalau nggak ditumis kayaknya kurang seret gitu ya, kurang kurang enak aja gitu menurut aku. Kalau ditumis dulu tuh kayaknya harum gitu bumbunya menurut aku ya kan. Nah itu udah aku tumis, udah aku masukkan semua sayurannya, terus aku masukkan juga daun salam, serai dan lengkuasnya tadi. Terus itu udah aku tumis, udah agak empuk gitulah ya, udah lembek gitu apanya, kacang panjang dan melinjonya gitu. Jadi bun aku sekarang ini kalau masak kacang panjang itu nggak keras-keras gitu bun, karena kan udah Pak suami giginya kan udah payah gitu ya, udah susah pakai gigi palsu juga, namanya udah tua ya bun. Jadinya ya sampai lembut gitulah bun, apanya masaknya gitu. Memang sih kurang enak kayaknya kan, tapi ya bagi ya kami ini yang wis tuwek ini ya ya gitulah bun, yang harus lembut gitu ya. Terus itu aku udah lembut, terus aku masukkan si tahu putihnya gitu. Nah udah siap gulainya. Sekarang aku lanjut mau buat sambal ikan dencis. Kemarin aku beli ikan dencisnya tuh setengah kilo 18.000 gitu ya. Itu mau aku sambal aja. Nah itu biasanya aku kalau buat sambal itu kan sekalian banyak gitu ya bun. Tapi ini udah 2 mingguan lebih lah kayaknya nggak ada buat sambal gitu. Biasanya kan aku buat sambal cabai itu sampai setengah kilo, terus aku prepare di kulkas gitu. Karena salah satu alasannya anakku dulu kan, yang satu tuh anakku si Gilang itu tiap pagi kalau kerja kan bawa bekal gitu ya. Jadi makanya aku supaya nggak repot itu aku siasati kayak gitu gitu. Tapi sekarang anakku udah berangkat ke Palembang itu, udah tugas di sana gitu. Jadi ya udah aku udah kerja di sana gitu kan. Jadinya ya udah sekarang tinggal paling si Dara ya. Kalau bontot itu nggak harus ini itu, nggak serepot si emasnya gitu ya, harus pakai sayur, harus pakai sambal, harus pakai pokoknya macam-macam kayak gitu ya. Ini terus ini udah aku sambal lah ya. Itu tadi udah aku masukkan gula juga, udah aku masukkan garam juga kayak gitu ya.
Biasa ya bun, kalau orang Jawa itu nggak ketinggalan gula bun, masak gulai aja pun aku taruh gula. Nah ini singkat cerita, kami mau pergi beli beras itu ya, yang ke Binjai itu. Rencana semula habis ke beli beras gitu, kami kalau beli beras kan ke kilangnya langsung gitu ya bun, jadi berasnya baru dan harum gitu, sekalian ngajak Dara jalan-jalan. Ternyata sampai di jalan kami telepon di si kilangnya gitu, ternyata mereka nggak ada di tempat karena kami udah kesorean juga mungkin ya. Jadi ya udah, kami lanjutin aja lah main-main ke lapangan Binjai ini ya, di lapangan Merdeka ini tempat nongkrong-nongkrong itu. Pak suami sambil mau nongkrong dia beli ini ya, beli makanan untuk nongkrong-nongkrong nanti lah sambil minum-minum gitu ya di situ. Nah ini si Dara tadi lagi naik sepeda motor ya, sepeda motor yang untuk anak-anak itulah ya. Itu muter-muter ya, biasanya 3 kali putaran itu bayarnya 20.000 gitu. Tapi karena udah langganan mungkin ya, dan si Dara itu kan orangnya suka suka ngobrol gitu ya bun, jadi mungkin si mbaknya suka gitu ya, jadinya ya malah dia dibeliin permainan, terus dibeliin jajan gitu kan, malah diajak 7 kali putaran. Waduh, aku jadi nggak enak juga, jadi makanya udah aku kasih aja lah, jadinya 50.000 aku kasih sama si mbaknya gitu. Tapi ya nggak mau sih dia, tapi aku bilang udah nggak apa-apa loh mbak, tak bilang kayak gitu, soalnya dia baik sama Dara gitu, sayang gitu kan. Nah itu Pak suami tadi beli kacang rebus juga ya. Di situ tadi ada jual kacang rebus dan jagung rebus juga kayak gitu. Jadi jajanannya itu jajan murah meriah di sini Bunda. Nah di lapangan Merdeka ini biasanya untuk tempat upacara, tempat ada misalnya menggelar kesenian kayak gitu, itu suka juga di sini gitu ya. Nah itu si Dara tadi udah turun rupanya dari keliling-keliling naik motornya, sekarang itu jalan sama Pak adenya. Kami mau nongkrong di inilah ya, deket samping-samping lapangan ini ya. Inilah suasananya. Jadi di sini selain untuk misalnya untuk upacara, untuk apa gitu ya, ini juga untuk latihan olahraga. Itu ada anak-anak ada latihan karate ya, latihan karate, kadang ada latihan pencak silat juga, taekwondo gitu, banyak lah ya. Ada juga orang jogging atau jalan santai atau maraton kecil gitulah ya, lari-lari kecil gitu di sini gitu ya, anak-anak sih kebanyakannya. Jadi rame bun, ini yang rame gini sore, memang sore tempat-tempat nongkrong juga kayak gitu. Nah itu sambil makan kacang si Dara ngobrol sama Pak adenya, jadi aku gantian yang videoin. Jadi aku bilang sama, terus si Dara bilang sini Bude biar Dara gantian yang videoin katanya. Jadinya dia sekali-sekali videoin juga. Dia pinter loh ngetek videonya gitu, nggak goyang gitu, pokoknya pinter itu anak. Padahal baru kelas 3 ya, kelas 3 SD, tapi dia pintar gitu. Kalau malam mau tidur beresin kamarnya dulu, kadang dipel dulu gitu. Ini anak pintar, makanya Pak suami tuh sayang kali sama si Dara ini. Pokoknya kalau nggak ada Dara dia tuh bingung di rumah Pak suami gitu. Nah ini kami ngobrol-ngobrol sambil menikmati kacang rebus, sambil cemil-cemilannya juga itu ngobrol. Pokoknya si Dara itu nggak mau lepas dari Pak suami ya, dari Pak D-nya itu manjanya minta ampun gitu. Kadang nggak dikira orang si Dara itu cucu kami gitu ya, padahal bukan gitu, itu keponakan ya, itu anaknya adik aku gitu kebetulan, terus ikut aku karena kan ibunya bekerja, mas-mas dan mbaknya juga semuanya bekerja, jadi kasihan dia di rumah. Jadi ya udah, kata ibunya udahlah sekolah dari rumah Bude aja kayak gitu. Nah tanpa terasa videoku udah mau berakhir ya bun. Terima kasih lah buat semua teman-teman yang udah menyimak video aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan bunda-bunda semua dibalas dengan limpahan rezeki yang berkah barokah. Dan yang baru hadir juga aku ucapkan terima kasih. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi saat aku buat video baru ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya.